Seorang perawat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pengetahuan wawasan agama yang kuat, sebab seorang perawat itu garda terdepan. Dirinya sendiri harus sehat jasmani dan rohaninya. Mohon maaf, jangan urusan keluarga itu dibawa ke pekerjaan. Anda bisa hancur nanti. Ketika Anda berangkat dari rumah, niatkan karena Allah. Ya Allah, hamba niatkan karena Allah bekerja untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu, teman-teman perawat. Ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Dan yang hanya bisa menangkalnya bukan APD, bukan masker N95. Sejawat teman saya itu dokter spesialis, sekali pakai baju APD itu harganya 6 juta, tapi tetap tertular. Ini virus ini sudah tidak bisa katakanlah tidak bisa dideteksi seperti apa gitu. Sampai-sampai APD yang semahal apapun tetap sembuh. Padahal dia sangat hati. Baik Bapak Ibu. Apa sih yang dilakukan oleh kita sebagai perawat ketika misalnya memberikan spiritual care kepada pasien-pasien kita, ya terutama minimalnya untuk kita, keluarga kita. Silahkan ada yang bertanya. Mbak Nera barangkali, Mbak Nera. Ya. Kedengeran nggak suaranya Pak? Kedengeran Ibu, silahkan Bu, langsung Bu. Ya, assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, terima kasih atas sharing ilmu. Mungkin perkenalkan diri Pak, saya Nera Januar. Kebetulan saya perawat spesialis jiwa Pak. Baik. Iya. Sebetulnya kalau di jiwa juga kan memang lebih banyak ke pendekatan spiritual untuk pasien-pasien dengan masalah psikososial ya. Baik. Seperti kecemasan gitu ya Pak ya. Kemudian keputusasaan, ketidakberdayaan gitu ya. Mungkin di sini untuk teman-teman yang sedang menghadapi virus COVID-19, banyak yang mengalami kecemasan. Betul. Apalagi sampai arahnya tuh keputusasaan nih Pak. Ya kayak takut nggak sembuh lagi, sampai merasa bahwa takut berakhir hidupnya gitu ya Pak ya. Iya. Pasti yang timbul perasaan seperti itu. Akhirnya lebih banyak sebetulnya ke pendekatan spiritual. Terus terang saja ya di jiwa ini untuk spiritual masih agak bingung gitu ya, karena memang ahlinya nih Bapak nih ya. Gimana Pak tahapan pendekatan spiritual itu kita fasilitasi pada saat awal atau pada saat teman-teman sudah teratasi masalah fisiknya gitu ya, misalnya teratasi mual muntahnya atau demamnya, kemudian batuk pileknya, ya baru kita bisa masuk ke pendekatan spiritual atau bisa berbarengan gitu. Pada saat kita mengatasi gangguan fisiknya, kadang-kadang kecemasan juga muncul keluhan-keluhan fisik kan ya Pak ya, misalnya pusing gitu, timbulnya dari kecemasan, kemudian sulit tidur gitu juga timbulnya dari kecemasan gitu. Jadi apakah ya bisa di awal atau setelah keluhan-keluhan fisik itu sudah mulai berkurang, baru kita masuk ke pendekatan spiritual atau bisa langsung, karena sebetulnya kami juga ada yang namanya kan rohaniawan Islam gitu ya, warois. Itu juga bisa dilibatkan dalam asuhan ya pada pasien-pasien dengan masalah psikososial. Mungkin minta penjelasannya Pak. Terima kasih ya Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya bagus sekali Bu. Bagaimana langkah seorang nurse manakala menghadapi pasien COVID? Sepanjang
dia masih bisa merespon, pendengarannya merespon, langsung diajak berpikir positif dulu dengan kalimat yang menggembirakan, jangan yang menakutkan, jangan yang mengkhawatirkan. Kita harus ramah, pasang muka senyum atau mata yang senyum, karena pakai masker nggak kelihatan, tapi dengan suaranya yang lirih, cobalah diajak berinteraksi. Sepanjang dia masih merespon telinga, bahasa-bahasa yang baik disampaikan. Selamat datang Ibu, Bapak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Bapak Ibu bisa nyampe ke sini. Di sini, insya Allah Ibu Bapak sembuh dengan yakin, karena Allah sayang kepada Bapak Ibu, maka Allah tuntun sampai ke sini. Ibu kalau panas ada obatnya, kalau demam ada obatnya, kalau batuk ada obatnya semua. Tapi Bapak Ibu harus paham bahwa yang berhak menyembuhkan penyakit Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak sebut nama Allah. Kalau banyak istighfar, Bu, dengan komunikasi yang baik, terapeutik ya, kawan-kawan sejawat nurse paham lah tentang komunikasi terapeutik ya Pak Dedi. Nah itu lakukan. Pertama, selama dia masih merespon, ya, Nah, kalau dia punya ternyata punya istilahnya tidak batuk, tidak terlalu tidak panas, artinya fisiknya masih bisa ngobrol, tangannya masih bisa, daya ingatnya masih bagus. Tambahkan dengan terapi-terapi doa seperti yang ada di buku saku itu, buat mereka rileks dengan obrolan-obrolan yang baik. Saya pikir itu, Ibu, ada yang kurang jelas atau ditambahkan? Silakan, Pak Nera. Ya. Gimana, terima kasih Pak. Jadi berarti dari awal dari awal masuk Bu, pasang muka cerah semua ya, bahasanya yang indah-indah lah ke mereka tuh, disambut, diyakinkan gitu. Mohon maaf, jangan jutek ya. Kelihatan maskernya pakai bahasa yang lembut ya di telinganya, jangan keras-keras dikira marah, begitu Bu. Nah tahap berikutnya saya ingin jelaskan. Saya sesuai dengan buku panduan doa saya, suruh dia baca itu, suruh baca. Ada yang doa Nabi Ayub, ada yang memilih acak random ayatnya. Makanya perlunya ada Al-Quran di ruang isolasi itu perlu Pak. Iya betul. Al-Quran terjemahan itu perlu. Berapapun harganya negara harus mengadakan itu. Negara nggak akan bangkrut dengan membeli Al-Quran dan dihadiahkan kepada mereka. Karena Al-Quran adalah obat sesungguhnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasara. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, Al-Quran adalah obat. Dan Allah turunkan Al-Quran ini sebagai obat untuk orang-orang mukmin. Obatnya itu bukan Al-Qurannya dibaca-baca ya, baca-baca terus dikatakanlah ditulis-tulis, terus diminum, enggak. Jadi paham dan cara pandangnya yang dipakai. Nah, makanya seorang perawat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pengetahuan wawasan agama yang kuat. Sebab seorang perawat itu garda terdepan. Dirinya sendiri harus sehat jasmani dan rohaninya. Mohon maaf, jangan urusan keluarga itu dibawa ke pekerjaan. Anda bisa hancur nanti. Ketika Anda berangkat dari rumah, niatkan karena Allah. Ya Allah, hamba niatkan karena Allah bekerja untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu, teman-teman perawat. Ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Dan yang hanya bisa menangkalnya bukan APD. Bukan masker N95. Sejawat teman saya itu dokter spesialis, sekali pakai baju APD itu harganya 6 juta. Tapi tetap tertular.
Ini virus ini sudah tidak bisa katakanlah tidak bisa dideteksi seperti apa gitu. Sampai-sampai APD yang semahal apapun tetap tembus. Padahal dia sangat hati-hati. Baik Bapak Ibu, gitu penjelasan saya.